Jadi tuh kemarin ada acara Pak Jokowi meninjau panen raya di Jawa Tengah. Pak Jokowi sebagai presiden didampingi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ketemu sama petani, ngelihat bagaimana panen raya itu dilakukan. Yang menarik pada pertemuan itu atau pada acara itu ada Pak Prabowo. Pak Prabowo ini Menteri Pertahanan. Kalau dikait-kaitkan mungkin ya, istilahnya ketahanan pangan gitu loh. Tapi ya agak jauh juga sih ketika dalam kunjungan acara panen raya Pak Prabowo hadir di situ. Lalu orang kemudian membayang-bayangkan, ini mungkin simbolnya Pak Jokowi ini. Pak Jokowi kan dikenal sebagai politisi atau presiden yang suka menggunakan bahasa simbol. Jadi ketika ada pertemuan Ganjar dan Prabowo di satu momentum dan di situ ada presiden, seolah-olah orang bisa mengartikan ada blessing dari Pak Jokowi terhadap keduanya. Belum lama muncul foto-foto itu, videonya muncul, lalu ada poster-poster yang memunculkan Ganjar dan Prabowo sebagai pasangan capres dan cawapres. Ganjar, Prabowo, mungkin aja sih. Emang sih kalau kita lihat dari survei misalnya, pasangan ini memungkinkan menang di satu putaran. Karena pendukung Pak Prabowo itu barangkali sedikit berbeda dengan pendukungnya Pak Ganjar. Sehingga kalau keduanya disatukan, masing-masing akan memberikan efek elektoral yang signifikan, penambahan efek elektoral yang signifikan. Itu tafsir-tafsir orang terhadap fenomena kemarin. Tapi sebetulnya ada juga fenomena yang lain. Sebelumnya ada acara Rakernas PAN kalau nggak salah deh. Diselenggarakan di Jawa Tengah juga. Wajar ya kalau di Jawa Tengah dan mengundang presiden pasti gubernurnya punya kewajiban untuk mendampingi. Jadi wajar pada acara PAN itu ketika presiden hadir ya Ganjar juga hadir. Ada yang menarik di sini. Kenapa? Ternyata hadir juga Erick Thohir. Erick ini kan Menteri BUMN ya. Bidang kerjanya itu jauh banget dari urusan politik, jauh dari urusan partai. Tapi dia hadir di situ. Seolah-olah kehadirannya itu mirip seperti Pak Prabowo hadir di acara panen raya. Erick hadir di acara PAN itu pingin diamprok-amprokin lah. Dan Pak Jokowi kayaknya juga membiarkan persepsi publik, oh ada pertemuan Ganjar Erick. Karena Pak Erick ini memang tim media sosialnya udah banyak, maka kemudian beredar baliho, spanduk, bahkan poster-poster di media sosial yang menyatukan Ganjar Erick sebagai pasangan capres dan cawapres yang di-blessing presiden. Jadi emang menarik ini, dua fenomena ini. Kemarin belum lama diadakan Musyawarah Rakyat. Ini adalah program yang dirintis oleh para relawan Jokowi yang ingin mencari alternatif pimpinan pasca Jokowi nanti. Jadi musra itu didesain bagaimana seolah-olah ngambil suara publik yang hadir di saat musra tersebut. Musra terakhir, nama Pak Muldoko nongol. Seolah-olah ini kan relawannya Pak Jokowi ya. Dengan nama Pak Muldoko nongol sebagai cawapres terkuat. Kalau gue sih ngelihatnya di media sosial atau di berita-berita, maka orang menggandeng-gandengkan lagi Ganjar Muldoko. Karena ini relawan Jokowi, seolah-olah Ganjar Muldoko adalah pasangan yang di-blessing atau yang direstui oleh presiden. Kalau kita lihat misalnya kecenderungan-kecenderungan lain, Pak Erlangga memang dia partainya mendukung sebagai capres. Seperti juga Pak Prabowo, partainya mendukung sebagai capres. Tapi ketika digandengkan sama Pak Ganjar kan agak bingung nih. Masalahnya apa? Masalahnya suara Gerindra itu kan di bawah PDIP. Ganjar adalah kader PDIP. Kalau Ganjar di-endorse nanti sama PDIP kan nggak mungkin diposisikan sebagai cawapres. Pasti posisinya capres.
Jadi mungkin pasangan Ganjar Prabowo itu adalah pasangan Ganjar Capres, Prabowo Cawapres. Tapi Prabowo kan juga sudah teriak bahwa dia adalah Capres, bukan Cawapres. Nah, itu memang fenomena yang lain lagi, yang barangkali kita bisa bahas belakangan. Dari beragam fenomena itu kita bisa lihat, yang pertama, bahwa ada pengakuan dari tokoh-tokoh politik maupun dari masyarakat bahwa peran Presiden Jokowi untuk menentukan jalannya politik 2024 itu masih amat sangat menentukan. Karena itu fenomena fotonya Jokowi, Ganjar, dan Prabowo serta videonya diedarkan, disebarkan, kemudian dipersepsikan sebagai dukungan terhadap pasangan ini. Fenomena Erik dan Ganjar yang hadir di acara PAN dan di situ ada Pak Jokowi juga dianggap dukungan. Bahkan fenomena musra-musraan itu yang diinisiasi oleh relawan Jokowi juga dianggap sebagai simbol dari dukungan Presiden Jokowi terhadap orang yang akan maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di 2024. Itu yang pertama, bahwa Pak Jokowi masih memainkan peran yang sangat signifikan untuk menentukan siapa yang akan menggantikannya atau melanjutkan kepemimpinannya di masa yang akan datang. Yang kedua, lo perhatikan, kalau di Jawa Tengah pada panen raya Ganjar, Prabowo digabung-gabungin, kalau di acara PAN digabung-gabungin Ganjar, Erik, kalau misalnya Muldoko memposisikan diri hanya sebagai cawapres dan menggabung-gabungkan diri Ganjar Muldoko. Artinya apa? Artinya fenomenanya ada pengakuan dari tokoh-tokoh politik itu bahwa Ganjar memang menjadi orang yang punya peluang sangat besar untuk melanjutkan kepemimpinan Jokowi selanjutnya. Selain di blessing, selain diberikan ruang politik oleh Pak Jokowi, juga dianggap orang yang memang punya elektabilitas cukup. Dan dia kader partai PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu di pemilu kemarin, dan dalam survei-survei suara PDI Perjuangan di 2024 juga kayaknya makin meningkat. Sehingga positioning politik Ganjar ini dihitung sebagai orang yang signifikan atau layak menggantikan peran Jokowi. Sekarang orang berebut di posisi nomor 2-nya. Gue mau dong dampingan, gue mau dong dampingan, kira-kira kayak gitu deh. Yang ketiga yang menarik lagi adalah usahanya Surya Paloh. Kalaupun sudah fix di koalisi perubahan, entah apanya yang berubah, yang pasti koalisi ini juga sering berubah-ubah. Ini bukannya mengintensifkan obrolan di koalisinya, tapi koalisinya masih gontok-gontokan. Demokrat masih ngotot mendorong AHY sebagai pendamping Anies. Nasdem kayaknya lebih cenderung mencari orang lain karena AHY barangkali dianggap masih mentah, belum cocok untuk dipanen, masih terlalu muda, masih di bawah bayang-bayang Pak SBY. Toh juga ketika dia pensiun dari militer pangkatnya mayor. Mayor jadi wapres yang sesekali nanti harus memimpin upacara, masa bawahannya jenderal gitu kan? Orang akan mikirnya kayak gitu deh. Ya kalau masih jenderal bintang 3 sih orang mungkin masih maklum. Tapi mayor kan jauh banget. Mau jadi jual ayam aja kan harus kolonel minimal kan. Kolonel Sanders Kentucky itu. Nah ini mayor mau jadi wapres. Karena itu barangkali Nasdem pingin mencari alternatif lain. Dan ini sampai sekarang masih gontok-gontokan. Ada satu nama yang beredar untuk mendampingi Anies Baswedan adalah Khofifah Indar Parawansa. Dianggapnya dengan adanya Khofifah maka saling melengkapi elektoral. Anies kuat di Jawa Barat misalnya atau di Jakarta, Khofifah akan memberi sumbangan suara dari Jawa Timur sehingga menambah efek elektoral. Sementara AHY dianggap tidak terlalu menambah efek elektoral. Kayaknya ya, pertarungan masih akan seru nih. Mungkin kalau Pak Prabowo pede untuk maju lagi,
setelah 3 kali ikut Pilpres dan 3-tiganya hat-trick, tidak terpilih, barangkali ketika Pak Prabowo maju lagi sebagai capres yang ketiga, dia ikut pertama tuh sebagai cawapres Ibu Mega. Kemudian maju sebagai presiden, capres, dikalahkan 2 kali oleh Pak Jokowi. Nah, kalau Pak Prabowo maju lagi sebagai capres, ini adalah majunya capres yang ketiga. Tapi barangkali dia bisa saja berubah dengan hitung-hitungan politik, mau dalam posisi cawapres asal capresnya memang punya kualifikasi yang cukup. Barangkali itu pikirannya. Kalau Anies ya memang sejak dia menjabat sebagai gubernur Jakarta, kayaknya mimpi basahnya untuk jadi presiden sudah terlalu luar biasa. Sehingga pas pertama kali dia menjabat sebagai gubernur Jakarta, ingat pidatonya. Dia ngomong soal pribumi. Dia ngomong seolah-olah ada bangsa asing yang mengancam kedaulatan pribumi. Anies cirinya memang selalu memainkan politik populisme. Politik yang seolah-olah membenturkan rakyat dengan kepentingan elit. Cara dia berkomunikasi selalu seperti itu. Padahal seringkali itu lebih banyak bohongnya ketimbang benarnya. Gue ingin menggambarkan bahwa 2024 ini banyak pertarungan-pertarungan menarik, banyak komposisi-komposisi menarik, ada tokoh yang memang sudah diakui, kayak Ganjar Pranowo diakui di elektabilitas, maupun para tokoh politik sudah memposisikan dia sebagai orang yang memungkinkan menggantikan atau melanjutkan kepemimpinan Jokowi. Ada penantangnya, Anies Baswedan, yang diposisikan sebagai antitesa Jokowi. Kalaupun Surya Paloh nggak kepingin tuh Anies dipersepsikan sebagai antitesa Jokowi. Buktinya Surya Paloh bilang, kalau seandainya Anies jadi presiden, maka IKN akan terus dilanjutkan. Pertanyaannya, memang bisa Anies bikin pembangunan kayak gitu? Ngeruk kali aja harus dihukum dulu sama pengadilan baru dikerjain. Gue Kekun tadi hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.